Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep balado teri. Ini nanti kita kasih petai juga biar rasanya enak banget. Ini petainya tuh tua-tua, jadi kalau di maam tuh bener-bener kemeletus banget. Ini resep aku kemarin bikin gara-gara aku maam di warung makan Ramesan di Kebumen, terus ada menu ini, terus aku langsung kepikiran untuk aku juga mau bikin untuk Flavis di rumah karena rasanya enak banget. Terus kita siapkan juga ada kentang, jadi bukan cuma teri sama petai tapi juga kita kasih kentang. Ini kalau sudah kita siapkan bahan-bahannya, kita siapkan bumbunya. Di sini bumbunya cuman ada bawang brambang dan juga cabai. Ini akan kita rebus. Kalau sudah mateng kita akan angkat, kemudian kalau sudah dingin kita akan haluskan. Di sini menghaluskannya pakai blender boleh, pakai ulekan boleh. Nah, di sini aku mau teksturnya tuh nggak sampai halus banget Flavis, jadi aku blendernya masih kasar-kasar. Kalau pakai ulekan juga nggak apa-apa. Kemudian siapkan wajan, beri minyak. Kita akan goreng terlebih dahulu kentangnya ya. Kentangnya kita akan goreng sampai nanti mateng, warnanya udah kuning kecoklatan. Setelah ini kita akan angkat, ini akan kita sisihkan. Jadi biasanya kalau aku maam ini nggak cukup satu piring nasi, jadi mestinya nambah gitu, apalagi nanti ada peteknya, wis jan enak banget. Ini kita sisihkan dulu. Setelah ini kita akan goreng terlebih dahulu juga terinya ya. Nah, ini goreng terinya itu nggak usah lama-lama banget, nggak usah sampai yang terlalu kering banget, asal dia mateng aja. Kira-kira seperti ini Flavis. Ini sudah mateng. Ini akan kita angkat, kemudian kita sisihkan. Setelah ini minyaknya dikurangin biar nggak terlalu banyak, dan kita akan tumis bumbu yang sudah tadi kita rebus dan sudah tadi kita ulek. Ini akan kita masak sampai nanti aromanya harum banget. Ini sebenarnya udah mateng ya, karena tadi sudah direbus, jadi kita gongsongnya juga udah nggak usah lama-lama banget. Tambahkan lagi gula jawa, gula putih juga boleh, kemudian garam, mau tambahkan penyedap rasa juga boleh. Kalau enggak juga nggak apa-apa, rasanya udah gurih banget. Kalau semua bahan dan bumbu sudah tercampur rata, rasanya kira-kira udah pas, sudah enak, baru kita akan masukkan semua bahan-bahannya. Nah, untuk masakan ini garamnya itu jangan usah banyak-banyak ya, karena terinya kan sudah asin, jadi garamnya sedikit aja. Kemudian ini akan kita aduk-aduk, nggak usah lama-lama, sebentar aja, biar nanti pada saat kita makan tuh peteknya tuh masih kemeletus gitu. Seperti ini aja Flavis. Ini warnanya cantik banget, aromanya harum banget, dan rasanya enak banget. Ini siap kita maem pakai nasi yang masih anget banget, masih kemebul, wis jan enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep tumisan kikil yang enak banget. Bumbunya juga sederhana banget, cocok untuk lauk makan siang, makan malam, ataupun sarapan, itu enak banget. Ini kalau di tempat Flavi Kasih kikilnya modelnya memang begini Flavis, warnanya kuning terus rodok bures gitu. Nggak beda kalau misalnya kayak waktu itu Flavi Kasih pernah tinggal di Jakarta, itu yang namanya kikil tuh bisa putih-putih banget, aku nggak ngerti. Tapi kalau di tempat Flavi Kasih di Kebumen ini semua kikilnya tuh seperti ini. Ini rasanya enak, terus juga lembut banget. Nah, selain tadi ada kikil, di sini kita akan tambahkan lagi bahan campurannya. Biasanya kalau kita masak kikil campurannya tempe ataupun tahu. Nah, hari ini kita mau campurin dengan kacang panjang. Ini kalau sudah dipotong-potong, ini akan kita sisihkan. Setelah ini kita akan siapkan bumbu-bumbunya ya. Bumbu-bumbunya benar-benar simple banget. Kita pakai cabai hijau besar. Kemudian ini akan kita potong-potong. Setelah ini kita akan sisihkan. Nah, di sini juga aku mau tambahkan lagi cabai merah keriting ya. Kalau misalnya Flavis mau rasanya lebih pedes banget, itu boleh ditambahkan cabai rawit hijau atau cabai rawit merah sesuai dengan seleranya Flavis di rumah. Ini kalau sudah dipotong-potong kita sisihkan. Setelah ini kita akan tambahkan lagi bumbu lainnya. Di sini aku pakai bawang merah. Ini bawang merahnya juga kita potong tipis-tipis aja. Setelah dipotong tipis-tipis, di sini juga aku masih tambahkan lagi bumbu lainnya. Kita akan pakai bawang putih ya. Kalau misalnya Flavis di rumah ada bawang bombay, itu juga boleh ditambahkan. Kalau enggak, ya nggak apa-apa, begini aja udah rasanya udah enak banget. Kemudian setelah ini biar aromanya jauh lebih harum lagi, di sini kita akan tambahkan lagi bumbu aromatik. Nggak ketinggalan daun salam. Kemudian di sini juga laosnya nggak boleh ketinggalan. Dan kunci supaya rasa masakannya enak banget, pokoknya jangan pelit bumbu. Kayak kalau Flavi Kasih kalau masak tuh bumbunya tuh harus banyak ya.
Kemudian kalau semua bumbu sudah siap, kita siapkan wajan, beri minyak. Kalau sudah panas, kita akan tumis terlebih dahulu bawang merah, bawang putih, laos, dan juga ada daun salamnya. Kita cemplungin bareng jadi satu aja. Kalau misalnya sudah harum, di sini untuk cabai-cabiannya nanti belakangan aja. Kita langsung cemplungin kikilnya. Kemudian ini kikilnya akan kita aduk-aduk, tunggu sebentar, jangan langsung tambahkan apapun. Ini biarkan kita gongsong sebentar. Kemudian tambahkan lagi gula Jawa. Kemudian kita tambahkan lagi kecap manis. Kemudian di sini kita akan tambahkan lagi ada garam secukupnya. Kemudian mau tambahkan penyedap rasa juga boleh banget. Penyedap rasanya boleh kaldu ayam, kaldu sapi, boleh juga micin, boleh juga kaldu jamur, sesuai dengan selera di rumah aja ya. Kemudian setelah ini kita aduk-aduk, lalu tambahkan air. Airnya nggak usah banyak-banyak, secukupnya aja. Kemudian setelah ini kita akan tunggu sampai nanti mendidih dan sedikit rada asat. Nah, kira-kira seperti ini Flavis. Kemudian baru kita akan cemplungin atau kita akan masukkan kacang panjangnya. Nah, aku tuh lebih suka kalau makan kacang panjang itu masih ada krius-kriusnya gitu Flavis. Jadi enak aja rasanya, tapi itu nanti dikembalikan sesuai dengan selera Flavis ya, mau rasa yang krius-krius atau memang yang udah agak lembut itu juga nggak apa-apa. Nah, untuk terakhir kalinya baru masukkan cabai hijau dan juga cabai merahnya supaya nanti pada saat penyajian warna masakannya tuh jadi cantik banget gitu Flavis, warna-warni gitu. Nah, seperti ini aja Flavis, ini sudah mateng. Ini warnanya cantik banget, rasanya enak banget, apalagi kuahnya. Aku tuh suka banget kalau maem kikil tuh ada kuahnya, terus nanti kita maem pakai nasi yang anget, terus ada tempe goreng sereng, itu enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep tulang iga yang enak banget, seger banget. Pertama-tama di sini kita akan siapkan tulang iga. Ini akan kita cuci bersih. Setelah dicuci bersih, ini akan kita rebus terlebih dahulu. Kita siapkan airnya sudah mendidih, kemudian kita cemplungin iganya. Nah, ini rebusan pertama, nanti kita akan buang airnya ya. Jadi setelah kita cemplungin, kemudian biarkan mendidih kurang lebih 5 menit. Setelah ini kita akan angkat tulang iganya. Nah, ini kan banyak lemaknya, jadinya kita buang dulu air rebusan pertamanya. Kemudian setelah ini kita siapkan air mendidih lagi dan kita akan rebus kembali tulang iganya sampai nanti empuk. Sambil menunggu daging iganya atau tulang iganya empuk, di sini kita siapkan bahan lainnya. Aku pakai sayurannya itu cuman wortel aja. Kalau misalnya Flavis mau tambahin misalnya ada buncis, itu juga boleh banget, rasanya enak banget dan seger banget. Kemudian setelah wortelnya kita potong-potong, kita sisihkan dan kita akan siapkan lagi bahan lainnya. Di sini kita pakai tomat. Nah, ini nanti bikin jadi makin seger lagi. Ini tomatnya kita potong kotak-kotak boleh, miring boleh, wis saya Flavis saja di rumah. Kemudian kalau sudah dipotong-potong kita sisihkan. Nah, di sini kita akan siapkan lagi ada daun bawang. Daun bawangnya kita potong. Nah, ini bagian batangnya nanti kita akan gongsong sama bumbu halus. Sementara yang bagian daunnya nanti dicemplungin pada saat terakhir kalau misalnya sudah mau diangkat. Nah, di sini supaya nanti aromanya jauh lebih harum lagi, selain ada daun bawang, di sini juga aku mau tambahin lagi daun seledri. Kemudian ini seledrinya kita potong-potong juga. Kalau sudah dipotong-potong, kita akan sisihkan. Kemudian setelah ini kita akan siapkan lagi bahan-bahan lainnya. Nah, ini disukain anak-anak banget nih. Ada tahu baso. Ini tadi aku beli yang sudah jadi. Kalau misalnya Flavis mau bikin, waktu itu aku juga udah pernah bikin resepnya, nanti Flavis bisa ikutin. Kemudian tambahkan juga bakso. Ini aku pakai bakso sapi, Flavis juga bisa pakai bakso ikan. Itu juga rasanya enak banget. Setelah ini kita siapkan bumbu halusnya, ada kemiri, bawang putih, dan juga ada merica. Wis, bumbu halusnya ini aja. Kemudian ini akan kita haluskan pakai ulekan. Kalau sudah halus, di sini kita siapkan wajan. Kemudian kita akan beri sedikit minyak. Kalau sudah panas, kita akan gongsong bumbunya sampai nanti harum. Nah, di sini kita akan cemplungin lagi daun bawang yang bagian batangnya. Kita akan gongsong sama bumbu halusnya sampai nanti harum. Kalau sudah harum, ini akan kita angkat. Kemudian di sini kita akan langsung cemplungin ke tulang iga yang sudah tadi kita rebus. Nah, ini tulang iganya, bagian dagingnya itu sudah empuk ya. Kemudian setelah ini kita akan aduk-aduk rata. Nah, di sini kita akan tambahkan lagi
bumbu lainnya garam, penyedap rasa, gula pasir sedikit aja kalau untuk sup ya. Kemudian cemplungin tahu baksonya, kemudian baksonya sekalian kita cemplungin. Kita akan masak sampai nanti dia mengapung. Setelah ini kita akan cemplungin wortelnya. Nah, karena di sini hari ini Fluffy kasih mau langsung dimaem, jadi sayuran-sayurannya langsung dicemplungin jadi satu. Kalau misalnya Fluffy nggak mau langsung maem, jadi rebus wortelnya itu dipisah. Jadi nanti kalau misalnya mau maem tinggal dicemplungin pada saat mau maem. Kemudian setelah ini untuk terakhir kali masukkan tomat dan juga daun bawang dan seledri. Kemudian setelah ini kita akan tunggu sampai mendidih lagi. Nah seperti ini Fluffy, ini sudah mateng. Ini aromanya itu harum banget, rasanya enak banget, seger banget. Ini tinggal kita ngambil nasi anget, udah nggak perlu lauk lain lagi, sudah ada dagingnya, sudah ada tahunya, sudah ada sayurnya, wis jan komplit banget. Kalau misalnya Fluffy mau pedes, tinggal bikin sambal rebus ataupun sambal kecap, wis jan itu enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep masakan yang enak banget. Kita mau bikin ayam cabai hijau. Wah resepnya gampang banget, rasanya juga enak banget. Pertama-tama siapkan ayam. Ini aku pakainya ayam gendut, jadi aku rebus terlebih dahulu supaya bau amisnya atau bau anyir ayam gendutnya itu hilang. Ini akan kita rebus nggak usah lama-lama, asal udah mateng, tapi jangan sampai empuk, gak asal mateng aja udah. Kemudian kita akan angkat dan kita akan sisihkan. Kalau misalnya Fluffy pakainya ayam kampung, step ini boleh ditiadakan. Nah sekarang kita akan siapkan bahan lainnya. Kita akan siapkan tomat hijau. Kemudian tomat hijaunya akan kita potong tipis-tipis. Kalau sudah dipotong-potong, kita akan sisihkan terlebih dahulu. Kemudian kita akan siapkan cabai hijau. Kita pakai cabai hijaunya yang banyak ya, supaya nanti lebih cantik dan juga lebih sedap. Ini akan kita potong serong-serong. Kalau sudah dipotong-potong, kita akan sisihkan. Nah, sekarang kita akan siapkan bumbu halusnya. Untuk bumbu halusnya di sini aku pakai cabai merah keriting, kemiri, kunir, kemudian di sini ada bawang putih dan juga ada bawang merah. Bahan-bahan ini akan kita haluskan ya. Hari ini aku menghaluskannya pakai blender, tapi juga bisa menghaluskannya menggunakan ulekan. Kalau pakai blender, tambahkan air ataupun minyak supaya lebih gampang untuk menghaluskannya. Kalau sudah halus, sekarang kita siapkan wajan, beri sedikit minyak. Kalau sudah panas, kita akan gongsong bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Kita aduk, biarkan sampai harum. Kemudian kita akan tambahkan lagi bumbu lainnya. Di sini ada serai, terus kita pakai laos, kemudian daun jeruk dan juga ada daun salamnya. Kemudian kita akan gongsong lagi sampai nanti aromanya harum banget. Kemudian di sini baru kita akan masukkan ayam yang sudah tadi kita rebus. Kemudian kita akan aduk rata. Nah kalau misalnya Fluffy pakai ayam kampung, ini langsung masukin ke bumbu ini tanpa harus direbus terlebih dahulu. Nah sekarang kalau bumbunya sudah rata, kita akan tuang air. Kemudian setelah ini kita akan tambahkan lagi bumbu lainnya. Di sini aku pakai ada gula pasir, pakai gula Jawa juga boleh, kemudian garam, kemudian penyedap rasa sesuai dengan selera Fluffy. Mau pakai micin, kaldu ayam, kaldu bubuk, kaldu jamur itu juga boleh banget. Ini akan kita masak ayamnya sampai nanti empuk dan kuahnya hampir asat. Jangan terlalu asat ya, jadi karena aku maunya tekstur masakannya nanti rodok nyemek kayak gini Fluffy. Masih ada kuahnya sedikit kan. Nah sekarang kita akan cemplungin cabai dan juga tomatnya. Kemudian kita aduk. Kalau tomat dan cabai sudah masuk, masaknya nggak usah lama-lama lagi ya, biar nanti warna cabainya dan tomatnya itu masih cantik banget, masih seger banget. Seperti ini aja Fluffy. Ini sudah mateng, ini aromanya harum banget dan yang pasti rasanya enak banget. Nggak usah lama-lama lagi, kita langsung saja siapkan di meja makan. Ini kita mau maem pakai nasi yang anget-anget. Kalau ada tempe goreng sering, tahu goreng sering, atau tempe tepung, wah itu makin enak lagi. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah.
Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep ikan bakar. Jadi ikan bakar yang aku bikin hari ini perpaduan antara bumbu Bali dan bumbu Jawa. Rasanya enak banget. Bagi Flavis yang mungkin gak terlalu suka masakan Bali, aku yakin di resep ini Flavis pasti akan suka. Dan bagi Flavis yang nggak suka masakan Jawa tapi lebih suka masakan Bali, tapi aku yakin hari ini Flavis akan suka dengan resep ini. Tadi aku siapkan ikannya pakai ikan gurame. Nah, untuk bumbu marinasinya di sini ada cabai merah, kemudian ada bawang merah, bawang putih, jahe, kemudian kencur. Ini kencurnya agak banyak. Kemudian di sini ada kunir dan juga ada ketumbar. Bumbu ini akan kita haluskan menggunakan blender. Nah, di sini Flavis bisa tambahkan air ataupun minyak supaya lebih gampang untuk menghaluskannya. Kalau sudah halus, kita letakkan dulu dalam mangkok. Nah, di sini aku tambahkan lagi minyak. Tapi kalau misalnya tadi Flavis blendernya udah pakai minyak, nggak perlu tambahkan minyak lagi. Kemudian di sini tambahkan lagi garam dan juga penyedap rasa sesuai dengan seleranya Flavis. Nah, setelah ini kita akan marinasi ikannya dengan bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Ini memang sengaja bumbunya agak banyak ya. Nah, biasanya kan kalau bakaran khas Bali itu memang bumbunya itu banyak dan pekat gitu. Nah, ini jangan lupa bagian sisi dalam, sisi luar kita akan olesi dengan bumbunya. Nah, kalau sudah, ini kan aku bakarnya 2, jadi kita akan olesin lagi karena keluarganya Flavis tuh banyak, jadi kalau masak tuh nggak bisa sedikit Flavis, jadi minimal itu harus bikin 1 kilogram. Nah, ini udah siap kita bakar, tapi kita akan bikin bumbu olesannya dulu. Di sini untuk bumbu olesannya aku pakai margarin ataupun pakai mentega. Kemudian di sini kita akan letakkan dulu dalam mangkuk. Di sini kita akan tambahkan lagi kecap manis. Nah, untuk kecap manisnya cari kecap manis yang enak, ringan, jangan terlalu pekat ya. Kemudian kita aduk-aduk. Kalau sudah jadi, kita langsung siapkan baraknya untuk membakar ikannya. Nah, ini apinya masih nyala, kita akan matikan dulu. Nah, udah gini aja. Sekarang kita siap bakar ikannya. Jangan lupa kita balik-balik ikannya sampai nanti kurang lebih ikannya itu hampir setengah mateng. Baru kita akan olesin dengan bumbu kecapnya. Nah, kenapa begitu? Supaya nggak terjadi kalau misalnya ikannya itu bagian luarnya udah mateng, dalamnya itu belum mateng karena udah kita olesin dengan kecap ya. Nah, makanya aku selalu kalau bikin bakar-bakaran ngolesin bumbu kecapnya. Nanti kalau misalnya ikannya udah setengah mateng. Nah, ini jangan lupa kita balik-balik dan kita ulangi ngolesin bahan olesannya kurang lebih 3-4 kali udah cukup. Tapi pastikan ngolesin bumbu olesannya itu yang rata biar nanti semua dagingnya itu kena. Nah, di sini kita wolak-wali dan memang harus sabar Flavis kalau bikin ikan bakar. Nah, makanya ikan bakar yang enak itu yang bumbunya ngeresep dan matangnya itu rata. Dan bikin itu memang harus sabar supaya nanti lebih enak hasilnya. Nah, begini Flavis, ini ikan bakarnya sudah cukup mateng. Ini aromanya itu harum banget. Sekarang nggak usah lama-lama lagi, kita akan langsung siapkan di meja makan. Ini tadi aku bikinnya 2, tapi yang satu ini sambil dimakan sama anak-anak. Jadi kita sajikan satu aja di video. Ini akan aku maem pakai sambal kecap dan juga pakai lalapan. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep sambal cumi yang enak banget. Resep ini cocok banget kita maem pakai nasi mogana. Kemarin Flavi Kasih sempat bikin resep nasi mogana. Nanti linknya aku taruh di deskripsi box ya. Ini aku siapkan cumi. Cumi itu yang masih bener-bener seger banget. Pokoknya usahakan kalau masak cumi itu yang harus bener-bener seger banget supaya rasanya masih enak, terus nggak ada bau-bau amisnya. Nah, ini cuminya sudah aku bersihkan, tintanya juga sudah aku buang, kemudian ini potong-potong. Nah,
Ini bagian kepalanya juga mau aku masak, jadi nggak aku buang. Kemudian setelah ini kita akan siapkan sambalnya. Di sini ada cabai rawit merah, bawang merah dan juga bawang putih. Ini akan kita haluskan bawang merah dan juga cabainya, sementara bawang putihnya biarkan saja dulu karena nanti kita akan masak utuh-utuhan. Nah, ini aku mau haluskan pakai chopper, atau misalnya Flavis mau bisa pakai ulekan, tapi jangan pakai blender ya, karena kita mau teksturnya itu masih kasar. Kira-kira seperti ini Flavis. Ini sudah cukup halus. Kemudian kita akan goreng cuminya terlebih dahulu. Jadi kalau misalnya masak cumi itu biasanya aku goreng dulu atau direbus dulu, ini supaya cuminya itu nanti pada saat kita maem itu nggak ada kayak rasa cumi basah itu loh. Kadang-kadang ada beberapa resep yang bikin cumi basahnya itu langsung dicemplungin ke bumbu. Nah, itu menurut aku rasanya nanti nggak enak banget. Pokoknya gagal menurut aku kalau dengan cara seperti itu. Kemudian kalau cuminya sudah digoreng, kita akan goreng bawang putihnya. Jadi memang sengaja bawang putihnya ini nggak usah dikupas, nggak usah diapa-apain, langsung cemplungin aja. Kemudian kalau sudah warna kecoklatan kita angkat. Ini hanya untuk aroma aja. Kemudian sekarang kita akan tumis. Tadi ada cabai dan juga brambangnya sudah tadi kita haluskan. Ini numisnya pakai apinya yang kecil ya. Kemudian setelah ini kita akan tambahkan lagi garam, penyedap rasa, gula pasir sedikit aja untuk biar seimbang rasanya. Kemudian setelah ini kita tambahkan lagi air, kemudian kita akan masak lagi sampai nanti si sambalnya berminyak lagi. Baru setelah ini kita akan masukkan cumi yang sudah tadi kita goreng. Jadi nggak harus digoreng ya, tapi juga bisa ngerebus. Kalau bisa direbus, begitu air mendidih, cemplungin berapa detik langsung angkat, dah gitu aja. Kemudian ini cuminya kalau sudah kita wolak-wali kayak gini, nggak usah lama-lama, ini sudah mateng. Ini rasanya enak banget, pedes banget, ini cocok banget kita pakai nasi putih ataupun nasi mogana yang tadi aku bilang. Nanti resepnya bisa Flavis lihat di deskripsi box. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavis hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah!